Adakah kita menjadi kebanggaan? Selama ini begitu banyak orang percaya, bangga menjadi orang Kristen, bangga ke gereja. Saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah, saya sudah melayani, bahkan saya sudah menjadi pendeta. Tapi adakah dia berjuang menjadi kebanggaan Bapa di surga? Tuhan Yesus ketika ada di dunia, dia berjuang bagaimana menjadi kebanggaan Bapa di surga. Apa yang menjadi kebanggaannya? Dia melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati dan perasaan Bapaknya. Kalau kita punya anak kita hanya mengumbar kesenangannya sendiri, hanya mengumbar dan memikirkan perasaannya sendiri, hanya maunya dihormati, hanya maunya dipuji-puji. Apakah sebagai orang tua kita bangga? Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari. Kalau kita masih fokus kepada jiwa dan perasaan kita untuk disenangkan, berarti kita belum memiliki cita rasa surgawi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, salam transformasi. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke surga. Ketika kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh awan, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 9 dikatakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Di sini kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus terangkat, dia terangkat tidak secara diam-diam. Dia terangkat disaksikan oleh orang banyak, terutama murid-murid pada saat itu. Kata terangkat di sini menggunakan bahasa Yunani epairo. Secara metaforis di sini memiliki makna diangkat dengan penuh kebanggaan. Mengapa Tuhan Yesus diangkat dengan penuh kebanggaan? Peristiwa ini mengingatkan kepada setiap manusia bahwa Yesus memang bukan berasal dari dunia ini. Terangkatnya Tuhan kita Yesus Kristus justru menunjukkan di mana dia berasal sebelumnya. Karena memang dia tidak berasal dari bumi. Dia berasal dari surga, dia turun ke bumi, dan dia pun harus kembali ke sana. Suatu peristiwa yang sangat menggemparkan bagi banyak orang. Suatu peristiwa yang tidak bisa kita pungkiri. Sebagai utusan Kristus justru kita harus menyampaikan kabar baik ini. Bahwa Yesus Kristus yang turun meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya, menjadi sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Justru dia kembali lagi ke tempat asal dia. Berbicara dia yang kembali ke tempat asalnya bukan dari bumi ini, dan sebagai pengikutnya justru seharusnya kita lebih loyal, kita lebih setia, bahkan kita lebih radikal. Bagaimana menjalani kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita renungkan, apakah kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita? Tuhan Yesus terangkat karena dia diangkat dengan kebanggaan. Bapak bangga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa sangat bangga apa yang dia lakukan selama kehidupannya di dunia ini 30 tahun. Dia melakukan bukan hanya fokus pada dirinya sendiri, tetapi yang dia lakukan selalu menyukakan dan menyenangkan Bapa. Yang dia lakukan menyelesaikan tugas Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa pekerjaannya, makanannya adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita sebagai orang percaya?
Adakah sudah menjadi ciri khas makanan kita, bahwa makanan kita hanya melakukan kehendak Bapa? Atau sebaliknya, justru kita hanya fokus bagaimana melakukan kehendak diri kita sendiri dan menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai hanya penolong, pendamping, dan yang memberkati apa yang kita kehendaki untuk selalu diberkati. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan, kita memikirkan apakah kita sudah melakukan, menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Adakah kita menjadi kebanggaan? Selama ini begitu banyak orang percaya, bangga menjadi orang Kristen, bangga ke gereja. Saya sudah ke gereja, saya sudah beribadah, saya sudah melayani, bahkan saya sudah menjadi pendeta. Tapi adakah dia berjuang menjadi kebanggaan Bapa di surga? Tuhan Yesus ketika ada di dunia, dia berjuang bagaimana menjadi kebanggaan Bapa di surga. Apa yang menjadi kebanggaannya? Dia melakukan apa yang menyukakan dan menyenangkan hati dan perasaan Bapaknya. Kalau kita punya anak kita hanya mengumbar kesenangannya sendiri, hanya mengumbar dan memikirkan perasaannya sendiri, hanya maunya dihormati, hanya maunya dipuji-puji. Apakah sebagai orang tua kita bangga? Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari, kalau kita masih fokus kepada jiwa dan perasaan kita untuk disenangkan, berarti kita belum memiliki cita rasa surgawi. Berarti kita belum memiliki makanan favorit kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Berarti kita hanya memiliki makanan favorit bagaimana menyenangkan jiwa dan daging kita ketika kita ada di dunia ini. Ubah cara berpikir kita, ubah cara makan kita. Yang kita makan jangan lagi untuk menyenangkan daging kita, tapi yang kita makan bagaimana menyenangkan Bapa di surga. Berbicara apa yang kita makan di sini, berbicara apa yang menjadi bahan pokok, apa yang menjadi inti dari kehidupan kita, yang kita masukkan, yang memuaskan kita, yang mengenyangkan raga kita, yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dapat menemukan apa yang menjadi tugas dan kehendak Bapa dalam kehidupan kita? Tidak ada pilihan Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Kita harus melekat kepada Dia. Kita harus menghampiri tahtanya. Kita harus masuk di dalam hadiratnya. Bersekutu setiap saat dengan Dia. Di saat itulah kita dapat mengerti apa yang Bapa inginkan untuk saudara lakukan. Di dalam kehidupan kita, kita justru mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Hanya sebatas untuk Dia menyelesaikan setiap permasalahan. Dia menyelesaikan setiap penderitaan kita. Dia melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah melakukan dalam diri kita bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Dia. Kita harus menyadari mulai sekarang, waktu kita sangat singkat, bagaimana kita bisa menjadi kebanggaan Bapa di surga. Jangan kita berpikir bahwa kita bangga karena punya Tuhan Yesus Kristus. Tapi mari kita berpikir bagaimana kita membuat Tuhan kita bangga karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Karena kita menyelesaikan tugas sebagai seorang saksi, sebagai seorang utusan. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita belum melakukan hal ini, berarti saudara dan saya, kita harus mentransformasi cara berpikir kita. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada saat ini, ayo, kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk kita mengejar segala kekurangan yang tidak pernah kita lakukan selama ini. Sebagai seorang utusan yang benar, mari kita lakukan bagaimana kita berjuang menjadi kebanggaan Bapa di surga. Jangan kita bangga karena punya Tuhan, tapi kita berjuang menjadi kebanggaannya Tuhan. Kita berjuang menjadi kebanggaannya Bapa di surga. Ingat saudara,
Terlalu banyak orang percaya pada saat ini, dia hanya bangga karena sudah jadi orang Kristen. Dia hanya bangga karena sudah percaya Yesus, tetapi dia tidak pernah berjuang untuk menjadi kebanggaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi kebanggaannya dia? Sudahkah kita melakukan apa yang dia senangi? Sebagai seorang yang berjuang menjadi kebanggaannya, maka tidak ada pilihan. Makanannya hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Disinilah kita berjuang menjadi kebanggaannya. Jangan kita bangga karena kita percaya Yesus, tapi kita harus berjuang bagaimana menjadi kebanggaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, di sisa umur hidup kita, mari kita menghitung berapa lama lagi waktu kita. Disinilah kita berjuang bagaimana kita menjadi kebanggaan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam transformasi.